Usai dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution, Denis Karista kembali menanggapi pernyataan Rasman sebelumnya yang menurutnya telah melakukan pelecehan seksual secara verbal. Denis lantas meminta pengguna media sosial untuk membuat hashtag untuk oknum pengacara mesum tersebut. Sebelumnya, Rasman dan Denis terlibat debat kusir hingga keduanya cekcok. Denis mempertanyakan ucapan Rasman yang menurutnya telah melecehkannya secara verbal. Sementara Rasman menanggapinya dengan maksud lain. Kini perseteruan keduanya semakin sengit terlebih usai Rasman membuat laporan untuk Denis ke pihak kepolisian. Maka seperti inilah tanggapan Denis terkait perseteruannya dengan Rasman. Menurut gue sangat tidak pantas karena dia telah melecehkan wanita dengan melakukan gestur tangan dan secara verbal, ditambah lagi dia membawa-bawa agama. Dan kalian semua juga harus ingat ya, pelecehan dalam bentuk apapun, dalam bentuk verbal atau dalam bentuk gestur gerakan tangan, itu terjadi bukan karena baju aja suka-suka gue lah, mau pakai tank top kek, mau pakai bikini. Kalau orang otaknya nggak kotor mah nggak bakal kepikiran macem-macem. Ini masalahnya adalah di otaknya dan mulutnya yang kotor gitu. Kita harus bikin hashtag berantas oknum pengacara berpikiran mesum. Karena yang gue ngomongin gak ada mesum-mesumnya sama sekali. Kenapa dia bisa ngomong itu? Itu emang otaknya aja mesum. Nah itu adalah pelecehan. Menurut gue adalah pelecehan. Kalian tahu dong konotasinya kemana. Nah buat para wanita-wanita, dia kan sering bilang, Bang Rasman tuh sering bilang untuk jangan melecehkan wanita, ngatain Hotman ini wanita. Dia sendiri melecehkan wanita dengan cara ngomong gitu. Ini saya play. Apa itu buah mangga, buah pepaya? Kalian tahu dong konotasinya kemana? Saya nggak bilang payudara. Saya bilang begini, Alif, begini, wow. Ya, kalau ini berdiri, memang Alif begini. Kalau dia ada begini, dia, wow. Masalah. Dan tidak saya katakan urusan agama ini. Ini urusan penafsiran kami laki-laki. Apa yang salah dengan buah pepaya? Dengan pokok kelapa? Dengan yang besar? Terus saya bilang buah mangga. Memang saya pecinta buah mangga. Pepaya kurang. Makanya kau belajar bagaimana mengatur irama. Karena kita ini orang hukum gitu. Nggak mungkin kita tabrak itu gitu. Tanya dia, udah berapa puluh yang saya tangani kasus IT. Menurut saya yang dikatakan sama Bang Rasman tadi itu termasuk pelecehan perempuan. Abang kan sering bilang ke orang-orang yang menyayang perempuan, segala macam, tidak boleh melecehkan perempuan, sama Hotman juga. Tapi abang sendiri ngomongnya kayak gini gitu. Itu kan termasuk pelecehan. Gitu. Apa? Ya kalau minta maaf doang sih, saya sih nggak pernah ada masalah secara emosi ya sama dia ya. Saya harap dia berubah gitu. Kalau misalkan ngomongin ngata-ngataan, dia juga menyerang mantan korban secara pribadi. Uya-uya ngomongin rambutnya lah, apanya segala macem gitu. Body shaming, dan dia juga ngatain saya cadel. Saya bisa aja ngomongin balik dia botak, tapi kan saya nggak pernah. Iya kan? Bisa juga saya ngomonginnya gendut, tapi saya nggak pernah. Gitu loh, karena saya nggak mau body shaming. Yang dia bukan sama saya kan cadel, segala macam, buah pepaya lah, buah mangga. Apa maksudnya coba? Kalian para wanita-wanita di Indonesia, coba saya tanya, apa maksudnya? Saya pecinta buah mangga, bukan buah pepaya. Gitu. Apa maksudnya coba? Kalian pikir sendiri. Konotasinya kemana? Kalau bukan ke buah dada. Iya kan? Itu kan termasuk melecehkan. Saya makan buah mangga. Oh itu konotasinya. Kalau masalah pepaya, sering saya, tapi jarang di rumah makan pepaya. Oh enggak, jadi mangga maksudnya di rumah saya. Abang jangan marah-marah dong. Kok marah? Itu apa kok jatuh? Kacamatamu jatuh. Oh iya, makasih Bang. Nah, kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih Bang? Kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya. Merendahkan ya itu Bang, itu merendahkan kaum wanita. Apa maksudnya kalau lihat begini, kalau lihat yang ini lihat saya begini? Dia bilang tawar aja, emang gue cewek apaan Bang tawar? Mulut Anda Bang, Anda kalau ngomong bawanya agama-agama, tapi Anda sendiri kalau ngomong merendahkan kaum wanita dan termasuk melecehkan. Udah body shaming, melecehkan, ngomongnya soal agama, so benar. Saya ingin sampaikan pertama, bahwa saya pada tanggal 18 Juni 2022
pukul 2:21 dini hari, saya telah resmi melaporkan saudari Denis Carista dan saudara Syamsul Caniago ke Polda Sumatera Utara. Adapun laporan saya terkait dengan pelanggaran Undang-Undang IT atau ITE pasal 27 ayat 3, perubahan Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008. Dan saya berharap laporan ini akan dikembangkan sehingga masuk pada ujaran kebencian serta adanya keterangan palsu di depan umum. Terhadap siapa? Terhadap saudara Denis Carista. Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Carista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal, dan itu akan berimplikasi hukum. Jika Denis sudah dilaporkan oleh Rasman ke pihak kepolisian, maka presenter Uya Kuya baru mendapatkan somasi 4 kali dari Rasman. Dari isi somasi itu, Rasman menuntut Uya Kuya untuk memberikan klarifikasinya sekaligus meminta maaf secara terbuka. Namun jika Uya Kuya tidak mengindahkan surat somasi yang sudah dilayangkan oleh Rasman itu, maka Rasman tidak segan-segan untuk melaporkan Uya Kuya dengan dugaan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Pencemaran nama baik, ujaran kebencian, fitnah. 4, kalau itu pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, itu 6 tahun. Saudara Uya Kuya telah secara sengaja melakukan, satu saja ya, saya kasih tahu ini, telah secara sengaja memasang foto Dr. Ran, saya, ketika dia menginterview saudara Syamsul Caniago. Dia tampilkan foto saya yang sedang memegang surat kuasa dengan Syamsul Caniago. Dia tidak menyebut nama saya, tapi dia menampilkan foto saya. Maka jelas arahnya ke saya. Ini petunjuk hukum. Untuk saudara Uya Kuya ada 5-6 poin yang masuk unsurnya. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dia mengatakan saya Razman Arif telah melakukan pemalakan atau malak etika, malak santun. Nah, untuk itu Uya Kuya, lewat kesempatan ini saya lama menahan diri, maka saya beri waktu kau untuk meminta maaf secara terbuka kepada saya dalam waktu 4 kali 24 jam. Apabila saudara tidak melakukan itu, maka dengan berat hati saya akan melakukan laporan polisi kepada saudara.